Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini, 2 hari ke depan, kita khusus menyambut Natal. Mari datang dengan rasa syukur atas Natal tahun ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Natal, dan kami bersyukur tahun ini kami boleh memperingati kembali dengan suasana yang lebih bagus, lebih baik. Pandemi COVID-19 telah berlalu, walaupun kami mesti harus tetap waspada, tapi kami diizinkan untuk beribadah secara langsung, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami syukuri semua yang ada. Kalau sebentar kami merenungkan firman Tuhan, buka hati supaya Engkau hadir, dan kami menyediakan hati kami secara khusus untuk tahun ini. Engkau hadir dan lahir di hati kami untuk mengubah kehidupan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti saya katakan di awal, 2 hari ini kita menyambut Natal. Untuk itu mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus membuat Yusuf dan Maria tunangannya pergi ke Nazaret, ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Pada masa itu, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem tidak mudah, melainkan memakan waktu yang cukup lama dan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nazaret terletak di Galilea, sebelah utara Yudea. Saat pasangan ini tiba di Bethlehem, ternyata tiba pula waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Kalau kita bayangkan, tentu tidak mudah bagi Maria mendapati situasi itu. Melahirkan di negeri yang asing, jauh dari sanak keluarga yang dapat memberi dia pertolongan. Situasi itu diperparah dengan tidak ada kamar yang tersedia. Saya kutip lagi ayat 6 dan 7, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa Allah yang mewujudkan diri dalam rupa manusia harus lahir di kandang hewan? Mengapa tidak di rumah sakit, di hotel, atau di istana raja? Akan tetapi kenapa ia lahir di kandang yang hina? Karena kelahiran juru selamat, Tuhan mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memerintahkan para malaikat menyediakan tempat yang sangat layak waktu itu. Tidak sulit, tapi dia justru membiarkan dirinya
hadir di dalam dunia sebagai manusia di tempat yang paling hina. Inilah sebenarnya kabar baik dari peristiwa Natal. Bayangkan ada berapa banyak orang dari dulu hingga hari ini yang tidak berani menghampiri Tuhan karena menganggap dirinya tidak layak, karena menganggap dirinya seorang yang hina, merasa dirinya berdosa dengan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, merasa dirinya tidak layak karena selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitarnya karena dosa-dosa di masa lalu, dan biasa juga disertai penghakiman atas dirinya bahwa Tuhan pasti tidak mau berjumpa dengannya. Inilah berita Natal yang sesungguhnya. Sukacita Natal, Yesus lahir di kandang hina supaya orang-orang yang merasa dirinya adalah orang yang hina itu, seorang yang menganggap dirinya yang hina itu, dapat menjumpai Yesus. Jika Yesus dahulu lahir di istana raja, para gembala mungkin akan berpikir ribuan kali untuk bisa datang menghampiri Yesus. Coba kita renungkan. Saat kita harus datang ke istana negara, saya sendiri belum pernah, tetapi kita mendengar dan kita tahu ribet sekali bukan? Sulit sekali bukan? Jika Yesus lahir di istana raja, memang tidak sulit untuk para majus menjumpai, tetapi bagi orang-orang biasa seperti para gembala akan sulit. Yesus lahir di kandang hina agar dia bisa dijumpai oleh siapa saja. Satu hal lagi, kandang tanpa Yesus akan selalu menjadi hanya sebuah kandang yang dianggap hina. Akan tetapi ketika Yesus lahir di sana, yang ada bukannya lagi kehinaan, melainkan kemuliaan. Di masa kini, tidak ada lagi kandang tempat lahirnya. Yang ada adalah gereja. Gereja harus menjadi tempat di mana kehinaan diubah menjadi kemuliaan. Saat hati manusia datang kepada Tuhan yang merasa tidak layak sekalipun, dijamah dan dipulihkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidupnya diubahkan. Hari ini Yesus tidak butuh kandang, Yesus butuh hati kita. Mari persiapkan Natal tahun ini, kita buka hati untuk Yesus lahir di hidup kita, untuk mengubah kehidupan kita yang selanjutnya, hidup kita yang telah berubah menjadi agen-agennya Tuhan, membawa perubahan bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi hari ini, satu hari menjelang Natal. Kami bersyukur kembali atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Engkau lahir di kandang yang hina supaya kami, orang-orang sederhana, orang-orang yang merasa hina karena dosa-dosa kami di masa lalu, dapat menghampiri Tuhan. Dan kami bersyukur atas karya-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami diingatkan kembali dari kehinaan menuju kemuliaan. Kami harus hadir di mana kami ditempatkan mengubah keadaan melalui kehidupan kami, tutur kata, sikap, perbuatan kami yang memuliakan Tuhan, seperti yang Kau perintahkan, menjadi garam dan terang dunia, di mana kami hadir mengusir kegelapan, memperbaiki yang salah, dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup nilai-nilai kerajaan Allah. Berkati setiap umat-Mu Tuhan menyambut Natal. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, berkati gereja-gereja.
Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di hati kami, di keluarga kami, di gereja kami. Pasti kemuliaan dinyatakan. Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Shalom, tetap semangat.